Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Empat paslon gubernur resmi ditetapkan KPU merebut suara rakyat di Papua Selatan. Pasokan minim harga cabai di Mimika masih mahal. Sebelum tahapan kampanye berlangsung, paslon diimbau tidak mencuri start. KPU Provinsi Papua Selatan Ahad kemarin menggelar rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan yang akan berlaga pada Pilkada November mendatang. Dalam rapat tertutup, KPU Provinsi Papua Selatan menyatakan berkas 4 pasangan calon gubernur dan wakilnya lengkap, sehingga seluruh pasangan dinyatakan resmi sebagai calon gubernur yang akan berkontestasi dalam Pilkada. Telah kami teliti dan untuk keempat bakal pasangan calon ini ya pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 September 2024 bertempat di kantor KPU Provinsi Papua Selatan berdasarkan hasil verifikasi yang telah kami lakukan terkait dokumen-dokumen, kami nyatakan memenuhi syarat dan sah, sehingga untuk keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan, ya, untuk bakal pasangan calon atas nama pertama Bapak Darius Gewion Gipse SAP dan Bapak Petrus Afan, yang kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur atas nama Bapak Apollo Savanpo dan Bapak Paskalis Imadawa, yang ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Romanus Baraka dan Bapak Albertus Moya, dan yang keempat bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan atas nama Bapak Nikolaus Kondomo dan Bapak Haji Baidin Kurita, yang oleh kami KPU Provinsi Papua Selatan ditetapkan sebagai peserta pemilihan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Sementara itu di Jayapura, KPU Papua resmi menetapkan 2 calon yang akan memperebutkan suara masyarakat 27 November mendatang. 2 paslon itu adalah pasangan Matius Aryoko dan Ben-Hur Yermias. 2 pasangan calon ditetapkan melalui pleno tertutup. Pasangan Matius Aryoko didukung 15 partai, sementara Ben-Hur Yermias didukung 2 partai. KPU menjadwalkan kedua paslon akan mengambil nomor urut pada hari ini. Tim Liputan melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. Setelah melewati proses yang cukup panjang, KPU Kabupaten Jayapura Ahad kemarin menetapkan 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura yang akan bersaing dalam pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang. Rapat penetapan pasangan calon berlangsung secara tertutup di salah satu kafe di Kabupaten Jayapura. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jerianto Tunya, memastikan seluruh berkas para calon dinyatakan lengkap saat mereka mendaftar ke KPU Kabupaten Jayapura. Tentunya keputusan KPU Kabupaten Jayapura ini ada yang menjadi landasan untuk kita lakukan penetapan itu, bahwa pada hari ini sebelum kita melakukan penetapan sesuai keputusan 151, yang menjadi landasan adalah berita acara nomor 176 garis miring PL titik 02 titik 3 garis datar BA garis miring 9103 garis miring 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura 2024
dengan kita memperhatikan pada berita acara tertanggal 13 September, mulai dari berita acara nomor 165 sampai dengan berita acara nomor 169 garis miring PL titik 02 titik 2 garis miring BA garis miring 9103 garis miring 2024 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 tanggal 13 September 2024. Setelah penetapan pasangan calon bupati dan wakilnya, KPU Kabupaten Jayapura akan mengundi nomor urut untuk masing-masing calon. Lalu tahapan selanjutnya, kelima calon ini akan berkampanye mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura di hari yang sama resmi menetapkan 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura untuk Pilkada Kota Jayapura. Rapat pleno berlangsung secara tertutup setelah KPU memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan atau masukan kepada para calon. Setelah penetapan ini, keempat calon wali kota ini akan berkontestasi pada 27 November mendatang. Menurut anggota KPU Kota Jayapura, Abdullah Rumaf, seluruh berkas keempat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sehingga mereka lolos untuk bertarung dalam Pilkada 2024. Tadi sudah ditetapkan, berarti sudah dinyatakan sebagai calon. Nah, sesuai dengan hasil verifikasi administrasi, mulai dari syarat pencalonan, itu terkait dengan syarat-syarat yang dari partai politik, jumlah suara sah, terus syarat calon, terus yang terkait dengan pengunduran diri dari anggota DPR maupun anggota DPR terpilih, terus yang PNS, nah, semua sudah dilaksanakan semua, syarat-syarat calon itu semua sudah terpenuhi. Untuk itu pas sesuai jadwal tahapan, tanggal 22 itu sudah dilakukan penetapan calon. Jadi alhamdulillah puji Tuhan 4 calon semua itu memenuhi syarat dan kita tetapkan sebagai calon wali kota. Setelah tadi kami laksanakan pleno tertutup terkait dengan penetapan calon ini, itu sudah kami buat salinannya. Jadi SK yang kita keluarkan bukan SK yang kita datangi oleh ketua, tapi salinan yang ditandatangani oleh Kasubag Hukum. Sementara itu, KPU Kabupaten Merauke pada hari yang sama juga menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke. KPU menyatakan seluruh berkas para calon lengkap dan memenuhi syarat untuk maju dalam pilkada mendatang. Bagi KPU melakukan pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati sebagai peserta pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024. Maka kami KPU Kabupaten Merauke telah melaksanakan pleno secara tertutup dan telah menetapkan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Merauke tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tanggal 27 sampai tanggal 29 kami telah membuka pendaftaran bagi bakal pasangan calon, dan di KPU Kabupaten Merauke telah mendaftar 4 bakal pasangan calon, dan hari ini kami menetapkan bahwa 4 pasangan calon yang mendaftar di KPU ini telah kita tetapkan menjadi pasangan calon. 4 paslon bupati dan wakil bupati Merauke akan berkampanye mulai tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Bawaslu Kabupaten Jayapura meminta seluruh tim sukses calon kepala daerah Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua agar tidak mencuri start dengan berkampanye sebelum jadwal yang ditentukan. Menurut Komisioner Bawaslu Kabupaten Jayapura, Austen Yakari Milena, Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh tim sukses para calon agar menahan diri. Namun kenyataannya, sudah banyak baliho yang memajang wajah para calon di sejumlah sudut kota Sentani dan beberapa tempat lainnya. Di sini kami ingin menghimbau, kami dari Bawaslu ingin menghimbau kepada baik partai politik sebagai penyelenggara, tapi juga gabungan partai politik atau koalisi
dari pasangan calon yang sedang ramainya dengan semangatnya mereka, kami ingin menghimbau agar gabungan partai politik atau koalisi yang ada dapat menahan diri, dapat melaksanakan kampanye di waktu yang memang terjadwal, dan supaya tidak dalam pelaksananya tidak ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh baik pihak dari tim pemenang atau juga dari gabungan partai politik yang secara hal ini memberikan dukungan bagi paslon-paslon yang akan bertarung nanti di Pilkada 2024 di Kabupaten Jayapura. Bawaslu Kabupaten Jayapura akan mengawasi ketat seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Jayapura dan tidak segan-segan untuk menindak tim sukses atau calon yang sengaja melanggar peraturan KPU. Peraturan KPU melarang dengan tegas kegiatan kampanye di luar jadwal dan mereka yang melanggar bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Badan Pengawas Pemilu mengaku belum dapat mengambil tindakan penertiban baliho yang bertebaran. Pihaknya masih akan menunggu jadwal kampanye, selanjutnya baru akan melakukan penertiban. Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo, mengatakan saat ini Bawaslu hanya memantau karena belum masuk tahapan kampanye. Dan jika sudah masuk kampanye, pihaknya akan melakukan tindakan tegas sesuai aturan, seperti menurunkan alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai aturan. Sekarang kami Bawaslu mau tindak dasarnya apa? Karena belum calon tetap dari titik 3 ini kan masuk bakal calon. Nanti tanggal 22 baru ditetapkan sebagai calon tetap. Kalau kami sebelum ditetapkan oleh KPU kami tindak, ini kan kami tahu. Karena yang selama ini bukan pasannya tahap promosi, terus sebelum daftar kan dekat promosi lah, supaya dari partai politik ini bisa membuat kasih rekomendasi. Kalau secara aturan nanti kita ditetapkan. Bawaslu mengimbau seluruh pasangan calon menaati aturan terkait alat peraga kampanye karena jika tidak akan berhadapan dengan hukum. Tim Liputan melaporkan dari Jayapura dan Mimika. KPU sudah resmi menetapkan para pasangan calon yang akan bersaing memperebutkan jabatan Gubernur Papua Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan sekali lagi meminta aparatur sipil negara menjaga netralitas agar tidak terjadi kisruh dalam pilkada nanti. Sekda Provinsi Papua Selatan, Made Remang, mengatakan ia sudah meminta seluruh ASN agar mematuhi peraturan KPU dan berjanji akan menindak tegas mereka yang melanggar. Ya, ASN itu harus netral dan semua kan mata memantau, jadi tidak hanya masyarakat akan tetapi semua lembaga-lembaga juga itu pasti akan memantau. Apalagi kita di Merauke kan itu sangat ketat pengawasan, tidak hanya oleh lembaga-lembaga tetapi juga oleh masyarakat. Dan mekanisme saling mengingatkan di Merauke itu kan sangat bagus, sehingga saya minta kepada semua ASN supaya harus netral dan betul-betul menjaga netralitas ASN itu. Karena kalau tidak netral tentunya kan ada konsekuensi lah bagi ASN yang dianggap dan ditemukan tidak netral. Sekda menambahkan, saat ini banyak informasi yang beredar di masyarakat yang menghasut warga untuk berbuat kisruh pilkada serentak. Ia meminta masyarakat agar mencerna dengan baik informasi yang beredar agar tidak terpancing dan menjadi korban. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga cabai rawit di Pasar Sentral Mimika, Papua Tengah masih mahal. Cabai dijual Rp80.000 per kilogram, padahal jika normal, cabai harganya hanya Rp35.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai di Mimika diakibatkan stok yang minim dari petani. Salah satu penjual cabai di Mimika mengatakan cabai dijual dengan harga tertinggi Rp80.000 per kilogram. Kalau 80 ya, 80 toh lokal ini 80, tapi ini dulu
karena kiriman masuk, karena Makassar kan murah. Kalau di Timika kan kurang, makanya dibantu stok dari luar, dari Makassar. Makassar harganya murah. Kalau lokal ini 80, masih tetap 80 kalau lokal, tapi kurang memang. Dan kalau untuk dari kemarin cabai lokal 80, hari ini sama eceran 80. Kalau kiriman memang 50. Kalau ambil eceran, tapi kalau ambil per koli itu 35. Pedagang memperkirakan harga cabai belum akan normal karena petani saat ini belum panen. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga Merauke menyambut gembira pembagian sembako dari TNI karena mereka sangat membutuhkan di tengah beban ekonomi yang menghimpit. Pembagian sembako ini untuk menyambut HUT ke-79 TNI 5 Oktober mendatang. TNI menyediakan 500 paket sembako yang akan dibagikan ke warga tidak mampu. Dapat bantuan dari TNI ya sembako. Nah, bagaimana perasaan Anda sebagai warga? Saya suka, senang. Sehingga Bapak TNI terima kasih atas pelaksanaannya. Kami persilakan kembali ke tempat. Bantuan seperti kami senang masyarakat. Ya. Tinggal di mana, Bapak? Tinggal di Padang. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Senangkah? Ya. Kami di sini rasa senang sekali atas bantuan yang diberikan oleh Bapak tentara ya. Tentara kita. Oke. Dia sangat membantu untuk bisa mengurangi beban kita yang selama ini kita rasakan. Oke. Terima kasih. Selain itu, TNI juga akan membagikan sembako kepada warga yang berada di 3 kabupaten lainnya di Papua Selatan seperti di Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Sembako ini masih sangat dibutuhkan masyarakat Papua Selatan. Sebagian besar mereka kurang mampu ditambah beban ekonomi akibat harga bahan pokok kerap naik dan tidak stabil, khususnya minyak goreng dan beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.